Kura-kura raksasa Aldabra adalah salah satu kura-kura terbesar di dunia. Kura-kura ini dapat tumbuh hingga 1,5 meter dan dapat berumur hingga lebih dari 200 tahun. Harganya pun tidak main-main, karena dapat mencapai angka 2 miliar rupiah. Nah, kira-kira seperti apa bentuk dari Aldabra ini? Bersama tim Bis Update akan menguliknya bersama Anda. Hai pemirsa Bis Update, balik lagi bersama saya Shana Suartono. Kali ini di Bis Update Special on Location, tepatnya di Gading Serpong. Jadi di tempat inilah farm pertama Aldabra di Indonesia. Dan kita akan lihat nanti pengembangbiakan kura-kura jenis Aldabra ini seperti apa sih. Karena kabarnya kura-kura ini adalah jenis kura-kura terbesar kedua setelah Galapagos. Nah langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama manajernya. Halo Mas Victor. Hai. Halo. Hai teman-teman. Jadi ini kura-kura Aldabra. Betul? Iya. Boleh kasih tahu nggak Mas Victor, ini sebenarnya apa sih jenis kura-kura apa dan gimana sih asal-usulnya mereka? Oke, Aldabra. Aldabra adalah salah satu kura-kura terbesar nomor 2 di dunia. Oke, dia berasal dari Aldabra Island. Aldabra Island. Oke. Dia bisa hidup sampai 150 tahun. 150 tahun? Oke. Wow, kalau yang di sini nih kira-kira usianya berapa nih? Kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Oh, 30 sampai 40 tahun. Wow, kita umurnya agak-agak dekat nih. Terus dia makannya memang tumbuh-tumbuhan? Iya, dia makan sayur. Sayur semua dia makan. Dan ini kayaknya dari tadi mereka ngerubungin pengen makan daun Ya, pepaya daun ini pepaya, ya? benar. Oh, kalau di sini berarti makannya apa aja? Di sini kita kasih daun humak, pakcoy, terus selada, daun pepaya, campur sih, labu juga. Oh gitu. Kalau Ya. buah-buahan gitu? mereka Buah-buahan biasanya kita kasih seminggu sekali. makan? Ya, dan setiap hari Minggu biasanya kita kasih mereka puasa Kenapa? untuk menjaga metabolisme tubuh dia. Karena kan dia Oh, salah iya. satu kura yang pencernaannya lambat. Gitu. Nah, aku juga pengen tahu bedanya jenis jantan sama betinanya tuh gimana sih? Jantan betina, Aldabra itu salah satu kura yang unik ya. Dia bisa dilihat jantan betina itu di size 50 sampai 60 ke atas. Size 50 sampai 60 ke atas. Iya. Berarti sebesar apa? Maksudnya? Sebesar ini. Oh, oke. Baru ketahuan Baru nih. ketahuan jantan betina. Oh gitu. Jadi waktu kecil. Baby kita nggak ada yang bisa tahu dia jantan betina. Begitu. Terus di sini totalnya ada berapa Aldabra Di ini? sini kurang lebih ada 400. 400 ekor. Sulit nggak sih perawatannya? Oh, untuk perawatan sih mereka cukup mudah ya, karena dari alam dia sama di Kepulauan Aldabra sama Indonesia udah hampir sama. Oh gitu. Ya, maksimal suhu dia di 30, minimal di 20 dan humidity sekitar 60-an. Kalau dari penampakan mereka gitu ya, visualnya, mereka tuh pembeda sama kura-kura lain apa sih selain warnanya agak sedikit gelap ya kalau dibandingin Iya, yang lain? warna lebih gelap dan lebih bedanya juga karena emang mereka lebih bisa giant tortoise. Giant tortoise, dan keunikan mereka juga bisa dekat dengan manusia, bisa berinteraksi. Memang jinak gini Iya. ya. Dan tadi kayaknya bisa dipanggil gitu loh tadi sama Iya. Mas Victor bawa. Dan mereka juga ada 3 subspesies yang berbeda kan. Oh, I see. Iya, ada perbedaannya. Apa aja tuh subspesies? Ada Aldabra gigantea, ada Aldabra arnoldi, sama Aldabra Cetus hololisa. Kalau yang ini? Yang ini seperti banyak yang beredar di pasaran, ini Cetus hololisa. Hololisa. Cirinya mereka lebih bergurat. Oh gitu. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngomongin banyak hal, bedanya turtle sama torto tuh apa sih Mas? Turtle dan tortoise. Turtle. Turtle itu hidup di air. Oke. Dan bisa ngebedainnya biasanya kalau torto itu bersisik kakinya. Oh Oke, gitu. kalau turtle mereka di darat ya? Di air kalau turtle. Kalau turtle air, Iya, kalau ini turtle di darat. Nah, jadi kita-
Nah, masih bareng Mas Victor. Mohon maaf ya di sini agak sedikit berisik karena lagi ada pembangunan. Aku pengen tahu harganya sebenarnya. Mas, tadi kita kan udah ngomongin tuh yang gede tuh kayaknya tidak affordable. Yeah. Nah, kalau yang segini-segini kira-kira berapa nih, Mas? Yang ini. Ini juga Yang kayaknya ini kayak sekitar masih mahal ya? 500 juta. Ini 500 juta, Ya. baiklah. Kalau yang ke sana-sana? Sana sekitar 150 sampai 170 juta. 150 sampai 170 juta. Ya. Wow, oke. Ini menentukan harganya tuh dari mananya sih? Mas? Dari kualitas. Kualitasnya, Ya. oke. Tapi bukan besarnya. Besar juga dan kualitas juga. Oh, baik. Karena Aldabra itu banyak, Heeh. yang beli juga banyak. Tapi kualitas terbaik itu sangat susah didapatkan. Oh, oke. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu ya Ya. kualitasnya seperti apa. Dan kalau yang kayak gini kira-kira beratnya seberapa, Mas? Ini lumayan lah, sekitar 30 kiloan. 30 kiloan. What? Yang ini? Ini sekitar 40 kilo. Aku punya challenge nih. Apa tuh? Kalau bisa ngangkat dia, Dia. iya. Si Sinta, ini Sinta. Ini Sinta. Ini Sinta. Ini betina. Ini Kalau betina. bisa ngangkat Sinta, Hah? aku kasih Aldabra satu. Kalau bisa ngangkat cinta. Iya. Kalau ini aja boleh nggak? Jangan Sinta dong. Boleh dong, nyoba nego. Cinta ya. Yes. Baik. Cinta, jangan bergerak dulu. 1, 2. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, masa sih ini 40 kilo? Iya. Ini Lebih 40 mungkin kilo? ya. Kayaknya lebih deh. Coba. Attempt number 2. Ayo. Saya bukan Lisa Rumbewas. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa ngangkat. Jadi kayaknya saya nggak mungkin ya dapat dia ya. Kalau gitu kita akan melihat yang kecil-kecil aja ya, Mas ya. Iya, Karena boleh. siapa tahu kalau misalnya kita pelihara dari kecil, gedenya juga akan sebagus-bagus ini kalau kita bisa milih yang kualitasnya bagus Iya, ya. kualitas Makanya perawatan langsung yang baik. kualitas yang bagus, perawatan, perawatan yang yang baik. baik. Oke, kita akan lihat langsung ya pemirsa. Kita pindah ke sana ya. Dikirain sepatunya makanan. Balik lagi di Biz Update dan dari tadi kayaknya aku menarik perhatian mereka. Aku agak sedikit nervous ya. Kita pindah ke yang tempat yang agak-agak kecil dong, Mas. Oke. Pengen tahu juga yang kecil-kecil tuh seperti apa jenisnya, bentuknya ini ya. Ya. Halo. Nah, ini mungkin yang lebih affordable ya, Mas ya? Ya, ini yang lebih size kecil 30, 25 cm sampai 30 cm. 30 sampai 25 cm. Halo. Hai. Jadi kalau segini belum tahu nih ya perempuan atau Belum. laki-laki ya? Size segini kita belum tahu jantan betinanya. Halo. Nah, kalau mereka ini sebenarnya perawatannya susah nggak sih, Mas? Karena kan Perawatannya gampang. ininya nih aku Ya, agak takut. salesnya karena emang mereka kan hidupnya di udara yang tidak terlalu panas. Biasanya kita mandi itu seminggu 2 kali. Mandi seminggu Sikat 2 kali. kaki semua biar nggak ada jamur. Oh. Dibantu biasanya kita kasih pelembab sih tempurungnya. Untuk Tempurungnya mencegah ini? piramiding Apa tuh namanya? yang Kenapa? jendol-jendol ininya. Oh, jadi Ya. makin mulus tuh makin oke. Oke, makanya Oh, jendol-jendol dia ininya semakin bulat, dia semakin oke. Oh gitu. Jadi itu pembedanya. Yes. Kalau dari maksudnya apa sisik-sisiknya ini nggak ada? Nggak ada. Oh, oke. Terus kalau di bagian-bagian kulitnya ini harus dimandikannya dengan apa? Biasanya sih kita ada sampo buat hewan khusus ya. Oke. Biasanya disikat kakinya biar nggak ada jamur aja sih. Shampoo-nya buat hewan khusus atau bener-bener buat kura-kura, Mas? Buat hewan bisa, biasanya khusus buat kura-kura ada. Oh, oke. Ya. Jadi kayak shampoo gitu ya. Terus gimana cara mandinya? Disikat kah? atau Sikat biasa, disikat. Mm-mm. Disikat terus dimasukin ke air. Iya, biasanya disikat di air boleh. Disikat di air, asik. Nah, kalau yang di sini emang mereka tuh harus ada tempat semacam kolam atau air gitu di dalam Oke, jadi tempatnya? karena di sini itu kan kita coba untuk menangkarkan mereka. Heeh. Jadi kita sediakan seperti yang mereka butuhkan di alam. Oh gitu. Kita sediakan tempat dia berendam, minum, tempat dia berteduh dan nyari panas. Di situ kita kasih lampu pemanas. Dan di sini kita kasih bed area buat mereka nyari panas di siang hari. Oh, memang mereka sukanya Ya. udara yang agak panas gitu. Lebih ke sejuk sih. Lebih ke sejuk. Iya.
Nah tapi Mas kalau di umur segini kan belum tahu nih laki-laki Iya. Jantan atau perempuan, Jantan atau betina. betina. Terus gimana cara mengembangbiakannya di usia berapa mereka bisa dikembangbiakan? Biasanya mereka baru belajar kawin tuh di usia 30 sampai 35 tahun. 35 gitu. 40 tahun baru belajar kawin. Lebih tua dari Lebih tua. manusia ya? Iya. Oh gitu, terus berarti harus tunggu sampai sebesar itu? Iya, betul. Oh, berarti kalau misalnya ada pemirsa yang tertarik gitu ya, beli dari kecil, berarti kita nunggunya untuk bisa one day Breeding udah. breeding tuh. Nah, Mas Victor, ini kita kan udah ada anakannya nih yang kecil-kecil Iya, ini baby kan. size. Boleh kasih tahu nggak nih pembedanya? Karena ini ada grade-grade-nya ya katanya ya. Iya. Nah, ini apa, ini apa, ini apa? Jadi kita di Aldabra itu ada 3 grade. Ada 3 grade. Triple A, A dan B. Triple A dan B. Oke, kita mulai dari yang grade terendah dulu deh. Grade terendah. Grade Grade terendah. terendah kita ada di Itu. grade terendah. Kenapa dia dibilang grade Karena terendah? dia GP, nggak panjang dia. Oh, nggak Oke. punuk ke atas gitu ya? Iya, betul. Oke. Ini grade yang A, Ini lebih yang A. tinggi. Oke, lebih tinggi. Oke. Dan ini yang A+. Itu yang double A+. Dia lebih tinggi, lebih short body, hampir setengah helm lah bisa dibilang. Oh gitu. Jadi dari bentuk Dari shell-nya. bentuk cells-nya juga ngebedain banget. Oh gitu. Kalau dari ininya guratan-guratannya? beda nggak? Guratan-guratannya yang pasti dia lebih simetris, dia nggak miring. Dari depan juga tampak nggak miring banget, nggak miring sama Oke. sekali. Berarti kalau dari yang grade terendah ini harganya berapa? Yang grade terendah biasanya saya jual sekitar 35 juta. 35 Ya. juta. Oke. Yang Tengah? A 45 juta. 45, baik. Yang double A Heeh. ini sekitar 55 juta. 55 juta, baik. Ya, menurut saya sih ini investasi yang menguntungkan ya. Karena Kenapa? emang setiap bulan range rata-rata Heeh. naik senti bisa nambah jadi 5 sampai 10 juta per bulan. Oke, 5 sampai 10 juta sebulan Iya. karena nambah 1 senti. Iya. Sekali bertelur tuh mereka berapa sih, Mas? Biasanya sekali bertelur sekitar 20 sampai 30 butir. 20 sampai 30 butir. Inkubasi itu sekitar 8 bulan. Ya? Oke, dan kemudian baru bisa diambil. Baru bisa ya diadopsi sekitar 2-3 bulan setelah menetas baru bisa diadopsi. Oke, kalau anakan seperti ini nih, kalau misalnya kita mau adopsi satu gitu, apa namanya cara merawatnya itu gimana? Perawatan Apakah sih mirip? sebenarnya mudah. Biasanya setiap pagi itu kita rendam setengah badan dia Mm-mm. biar nanti dia pup Di air biasa. di air biasa sambil dijemur matahari, ntar dia pup. Terus ya udah itu kita bersihin, kita kasih makan sehari sekali sudah cukup. Ditambah Makan? suplemen seperti pellet kayak gitu. Oh, Itu udah oke sih perawatannya. baik. Itu- Dan dia juga suhunya nggak terlalu bisa panas banget karena dia kan suhunya di sejuk ya. Oke. Maksimal di 30-31 udah oke. 30-31 derajat ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau mencoba bisnis perkembangbiakan seperti ini, modal awalnya berapa, Mas? Relatif sih. Oh, Biasanya sih tergantung. nambahin banyakin indukan ya. Mm-mm. Nambahin indukan mungkin sekitar 10 10 miliar. miliar rupiah itu modal awalnya ya. Tapi kalau boleh tahu omsetnya per bulan kira-kira Per sekitar bulan 1,5 M. 1,5 M. Oke, baik. Berarti bisa dibilang udah balik modal banget dong ya? Udah. Udah. Oke, tapi kalau misalnya para pemirsa bisa update pengen mencoba gitu ya, tips dari Mas Victor untuk para pemula yang mau coba bisnis pengembangbiakan kura-kura itu apa? Bisnis pengembang biakan. Biasanya sih siapin tempat dulu yang layak buat mereka. Oke, seperti di sini Ya, gitu ya seperti semuanya. di sini juga kita masih belajar mengembangkan terus. Sediain fasilitas yang mereka butuhkan, sama tambah indukan yang banyak. Seorang pemuda asal Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berhasil melirik lipan sebagai komoditi ekspor yang menjanjikan. Hewan berbuku dan memiliki bisa berbahaya ini ternyata mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pemuda bernama Riki Santri Kurniawan tak tanggung-tanggung mampu mengumpulkan lipan hingga 400 kg setiap 2 minggu sekali. Lipan-lipan hasil tangkapan itu terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dibuang bisanya. Lipan yang telah dipotong tersebut lalu dimasukkan ke dalam air dan dibungkus dalam kantung plastik.
Selanjutnya lipan dimasukkan ke dalam freezer selama 1 malam. Lalu disusun dan dikeringkan. Lipan-lipan ini diekspor ke Vietnam dengan harga yang cukup fantastis. Pada awal Agustus tahun lalu, Ricky mengekspor 100.000 ekor lipan alias kelabang atau sekitar 460 kg ke Vietnam. Di belakang rumahnya tampak kesibukan nyate lipan dilakukan oleh sejumlah pekerja. Tampak seseorang mengangkat papan kayu dari atas tungku yang berasap. Dan terdapat ratusan sate lipan yang sudah kering. Apa yang dikerjakannya saat ini merupakan bisnis yang digeluti sang ayah sejak tahun 1986 lalu. Lipan atau kelabang sangat mudah ditangkap di daerahnya yang berdekatan dengan kebun sawit. Dia adalah salah satu dari sekitar 10 pengumpul lipan. Sementara untuk mencari lipan dilakukan oleh 80% petani atau buruh tani. Lipan dibelinya dari petani seharga Rp1.500 per ekor. Dan setiap harinya, dia bisa mendapatkan banyak lipan dari petani. Namun, jumlah tangkapan lipan sangat tidak menentu. Bisa saja sekali waktu petani menangkap beberapa ekor saja. Dan di saat tertentu bisa menangkap 60 hingga 80 ekor. Ricky secara penuh menangani lipan ini sejak 2015 silam. Ia mengiklankan terima jual beli lipan di media sosial untuk melebarkan pemasaran yang selama ini dilakukannya di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Ia mengaku baru mengekspor lipan ke Vietnam. Namun, omsetnya terbilang menggiurkan. Untuk 1 kilo lipan yang dikirimnya, dijual seharga 1,2 juta rupiah. Sementara setiap pengiriman bisa mencapai 460 kg. Jika dihitung kasar, omsetnya bisa mencapai ratusan juta. Itu belum dihitung pengiriman ke Surabaya dan beberapa daerah lainnya. Pengiriman ke Surabaya sekitar 30.000 ekor per minggu, sedangkan ke Jakarta 5.000 ekor per minggu. Untuk 1 ekor lipan dihargai Rp2.000. Dan lipan yang diinginkan bukan lipan hidup, melainkan lipan kering. Itu dia pemirsa, meskipun termasuk hewan berbahaya, ternyata lipan juga mampu mendatangkan pundi-pundi yang fantastis ya. Mungkin semua orang pernah mendengar ayam cemani atau kedu. Salah satu jenis unggas yang memiliki karakteristik berwarna hitam legam di hampir seluruh tubuhnya. Kepopuleran ayam cemani di Indonesia tidak terlepas dari harga jual yang tinggi, juga karena mitos yang selalu dibawa oleh unggas ini. Bayangkan, untuk 1 ekor ayam cemani dewasa dapat dihargai Rp25 juta, bahkan lebih, dan telurnya ditaksir memiliki harga Rp250.000 per butir. Fakta lain, ayam ini adalah tidak hanya populer di Indonesia, namun di beberapa negara lain seperti India dan Amerika Serikat. Bahkan kabarnya ada sebuah restoran di Amerika yang menyediakan hidangan ayam cemani dengan harga 35 juta per ekor. Maka tak heran semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk mencoba bisnis ayam cemani, dan berikut tipsnya versi Biz Update. Maaf ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku gak tega banget kamu dipotong. Pertama, siapkan lokasi yang tepat, seperti kandang yang langsung terkena sinar matahari, serta tidak lembab agar terhindar dari bibit penyakit. Lalu pilihlah indukan yang asli, karena harganya yang relatif mahal, maka semakin banyak ayam cemani palsu. Ayam cemani asli memiliki ciri-ciri, belum pernah disilangkan, seluruh tubuh berwarna hitam pekat, lidah abu-abu, dan perlu diingat, darah ayam cemani berwarna merah tua atau tampak kehitaman. Dia liatin ciri-ciri ayam cemani itu apa aja? Hitam semuanya. Ininya hitam, Ya, ini piar. matanya hitam, Ya, paruhnya hitam, ya ini itu. lidahnya juga. Mulut ya. Nah, mulut juga hitam, lidah masih abu-abu. Nah, Iya. kulit juga hitam. Nah, ini kulit tubuh ini juga hitam. Jadi seluruh hitam. Tinggal lihat darahnya. Bahkan hitam darahnya merahnya merah kehitaman. Tempatkan 1 jantan dan 4 betina dalam satu kandang yang sempit untuk proses perkawinan. Perlu diingat, saat bertelur hingga menetas, anakan ayam cemani sangat sensitif terhadap suhu, maka perlu perhatian khusus, apalagi anakan ayam cemani sangat rentan pada kematian. Oleh sebab itu, usahakan selalu diberi lampu pijar di setiap kandang. Ayam cemani di usia anakan harus diberi vaksinasi tetelo atau vaksin cacar. Untuk pakan, usahakan konsentrat murni tanpa ada campuran apapun. Dan jangan lupa pindahkan pada kandang yang lebih besar untuk mengirit pengeluaran. Saat ayam cemani beranjak dewasa, pakan dapat dicampur dengan nasi aking, bekatul, jagung giling, ketan hitam, gabah, beras merah, kacang hijau, atau kedelai, dan beberapa campuran makanan lainnya sebanyak 2 kali sehari.
Harga ayam cemani di pasaran cukup beragam mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, sehingga tidak salah jika ayam ini dapat menjadi salah satu inspirasi bisnis baru di tengah pandemi.